bahwa setiap individu warga negara ya tanpa diskriminasi, kira-kira begitu ya, memperoleh akses pada pendidikan yang berkualitas. Masyarakat dalamnya adalah organisasi masyarakat. Apakah itu misalnya organisasi keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, atau juga mungkin organisasi keagamaan Katolik, Kristen, dan juga semua agama ya. Kalau urusan konsep, urusan manajemen, ya, urusan sosialisasi, itu asumsinya sudah selesai. Itu sudah disiapkan dengan baik oleh pemerintah. Nah, sekarang yang keempat adalah Assalamualaikum Pak Karso. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Pak Karso. Alhamdulillah, ini tambah seger. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak Karso. Ya, ini main-main ini Pak Karso. Saya tadi dolan-dolan, kemudian pengen ngangsu kawruh Pak Karso. Kebetulan hari ini kan tanggal 2 Mei. Oh iya, betul-betul. Ya. Hari Pendidikan Hari Nasional. Pendidikan Nasional. Singkatannya Hardiknas ya. Hardiknas, ya. Masih sama ya. Tanggal 2. Temanya apa? Temanya untuk Indonesia, untuk hari ini temanya tentang partisipasi semesta mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua Pak Karso. Iya, jadi tema ini menegaskan tentang pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam membangun pendidikan yang berkualitas dan inklusif begitu. Bagaimana menurut Pak Karso, barangkali lebih tahu terkait lebih dalam, barangkali saya perlu ngangsu kawruh. Begitu, Pak Karso. Ya, sebenarnya kalau bicara tentang istilahnya partisipasi ya, atau istilahnya tadi apa penjaringan peran semua komponen, kira-kira begitu ya, gitu ya. Istilahnya mewujudkan pendidikan yang bermutu untuk semua. Ini karena sudah menjadi tema, tentu konsepnya sudah jelas. Kemudian bagaimana itu akan dilaksanakan mestinya sudah jelas. Nah, kemudian juga pelaksanaan bagaimana itu mensosialisasikan kepada masyarakat atau komponen-komponen bangsa yang ada ini. Lalu yang terakhir adalah partisipasi mereka semua supaya nanti bersama-sama menyelesaikan. Itu akan, ya insya Allah akan tercapai. Kalau enggak, ya mohon maaf, mungkin bisa meragukan untuk mencapai yang diharapkan, Mas Bram. Kalau inti dari konsep gerakan pendidikan bermutu untuk semua ini kan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Karso, ya ada beberapa poin tersebut merupakan satu urusan pemerintah. Nah sekarang untuk mengimplementasikan hal tersebut, kira-kira ada poin-poin utama apa Pak Karso? Ya, kalau dari sisi itu tadi saya kebetulan habis baca, ini saya bacakan sedikit ya. Satu, memastikan bahwa setiap individu warga negara ya tanpa diskriminasi, kira-kira begitu ya, memperoleh akses pada pendidikan yang berkualitas, pendidikan yang relevan dan inklusif guna mendukung perkembangan pribadi dan partisipasi aktif dalam masyarakat itu sendiri. Ya, nah ini cita-cita yang baik menurut saya. Dalam kabinet Pak Prabowo tentu sampai tahun 2029 ya. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan tercapai menurut saya ya ini. Jadi tadi saya ulang, berarti tentang kesetaraan, inklusivitas, apalagi tadi kualitas pembelajaran, termasuk partisipasi masyarakat dan tentu yang berkelanjutan. Nah, kalau kemudian terkait dengan komponen bangsa yang harus terlibat ini siapa saja Pak Karso? Kalau itu menurut saya Mas Bram, saya kira menurut saya ada banyak ya. Tentu pemerintah sendiri, gitu. Pemerintah itu bisa pemerintah daerah kok gini ya, daerah ya, kemudian pusat. Nah ini jelas. Nah kemudian masyarakat dalamnya adalah organisasi masyarakat. Apakah itu misalnya organisasi keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, atau juga mungkin organisasi keagamaan Katolik, Kristen, dan juga semua agama ya. Dan juga kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Kemudian ada lagi misalnya apa yang sering kita sebut
Dengan saya kira lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan itu sebagai yang utama. Baik itu sekolah, ya, kemudian pesantren atau lembaga-lembaga pendidikan keagamaan sampai kepada perguruan tinggi. Ini juga tidak saja hanya sekolah dalam arti pendidikan dalam arti sekolah, tapi juga mungkin pendidikan non formal itu yang ada di masyarakat, juga pendidikan yang sering disebut informal, keluarga. Nah, gitu kan. Ya. Nah, kemudian ada lagi Mas Bram, itu adalah organisasi-organisasi usaha atau industri. Ini mesti ikut terlibat di situ dalamnya. Nah, siapa lagi? Yang paling utama menurut saya adalah keluarga. Keluarga itu sering mendapat ungkapan adalah yang pertama dan utama. Nah, gitu. Ya. Nah, pendidikan itu dari situ, kalau orang tua atau keluarganya tidak berminat, tentu akan ada soal. Nah, kira-kira apa saja ya peran-peran masing-masing dari kelompok tersebut, Pak Karso? Tadi disampaikan tentang peran pemerintah, peran lembaga pendidikan, peran masyarakat, kemudian dunia usaha dan keluarga, begitu yang ternyata keluarga sangat urgent begitu ya Pak Karso. Kalau urusan konsep, urusan manajemen, urusan sosialisasi, itu asumsinya sudah selesai, itu sudah disiapkan dengan baik oleh pemerintah. Nah, sekarang yang keempat adalah berbagi tugas supaya semua komponen tadi terlibat dan kemudian mencapai apa yang tadi diharapkan. Pertama, jadi pemerintah dan pemerintah daerah itu misalnya sekarang terjadi suatu apa yang disebut pemerataan akses pendidikan. Nah, itu dari istilahnya 3T ya, terluar, terdepan, tertinggal, gitu ya. Semua daerah itu harus bisa mendapatkan pendidikan seperti itu. Nah, kemudian juga tentu kita sadar semua kalau mencapai kualitas kan mesti peran guru ya. Gurunya harus berkualitas. Itu kan. Guru itu tugasnya pemerintah, termasuk pemerintah daerah, bagaimana mengangkat dan kemudian mengembangkan. Katakanlah gurunya belum qualified, belum berkualifikasi seperti hanya istilahnya adalah profesional, misalnya guru yang profesional, ya pemerintah wajib untuk mengarahkan itu, Mas Bram. Lagi misalnya kurikulum, misalnya kurikulumnya harus tentu apa istilahnya, zaman sekarang ini zaman yang luar biasa cepat berubah ya. Kurikulumnya harus adaptif. Adaptif maksudnya adaptif apa Pak Karso? Artinya kalau suatu kurikulum tidak disiapkan dengan sebaik-baiknya supaya mengikuti perkembangan, ya nanti kurikulum itu akan jadi usang dan tidak berguna kan, seperti itu adaptif seperti itu. Nah, istilahnya kalau sekarang tuntutannya tentang digitalisasi, percepatan yang luar biasa, ya kurikulumnya mengikuti itu, adaptif. Nah, kemudian yang terakhir menurut saya, pemerintah itu harus apa istilahnya tadi penyanyi menyebut inklusif. Inklusif. Ya, betul. Ya. Semua penduduk, semua warga negara yang berhak atas pendidikan harus diberi kesempatan untuk pendidikan. Termasuk misalnya apa yang disebut dengan penyandang disabilitas misalnya. Konon sekarang di Indonesia itu baru sekitar kurang dari 20% dari mereka yang bisa menikmati pendidikan. Dalam data BPS tahun 2020 misalnya. Nah, kemudian orang miskin. Nah, itu. Pemerintah sekarang sedang berpikir untuk menyiapkan apa yang disebut dengan sekolah rakyat. Itu untuk memotong mata rantai kemiskinan misalnya. Baguslah seperti itu. Nah, tetapi tentu semua ini harus disiapkan dengan sebaiknya. Itu pemerintah paling tidak itu tadi yang harus dilakukan. Ya, semua itu tadi tidak lepas dari kebutuhan anggaran. Nah, itu dana yang untuk menunjang itu semua keberlangsungan ke depan, betul, termasuk keberlangsungan ke depan. Ini. Ya, tadi yang kedua sekolah dan lembaga pendidikan tadi. Kita kenal apa yang disebut sebagai pusat pendidikan, ya. Dulu Ki Hajar Dewantoro itu mengatakan pusat pendidikan. Ada sekolah, ada namanya non formal namanya pendidikan masyarakat dan kemudian keluarga. Tiga-tiganya harus dilibatkan pendidikan itu.
Tapi paling penting dari itu adalah tadi misalnya menyelenggarakan pendidikan secara inklusif. Pertanyaannya, apakah sekolah-sekolah yang formal maupun yang non formal itu sudah siap? Nah, ini kalau belum siap ya berarti mau tidak mau harus menyiapkan kurikulum yang tadi sudah dikatakan oleh disiapkan oleh pemerintah tadi juga harus bagaimana implementatif, kira-kira seperti itu. Termasuk tadi wilayah 3T tadi, 3T. Kan mungkin ada perbedaan yang sangat signifikan antara sekolah di metropolitan seperti Jakarta dengan yang jauh seperti itu. Ini bagaimana didekatkan? Sekatnya dipersempit begitu. Ya, jaraknya jangan terlalu jauh, gitu misalnya seperti itu. Nah ini menjadi tugas sekolah. Dan kalau bicara tentang tugas sekolah, sebenarnya paling utama muaranya pada kualitas guru. Kualitas guru. Betul ya Mas Barno? Betul. Ya, uang pendidikan mesti perso itu kan ya. Nah, kemudian tidak kalah pentingnya lagi adalah menurut saya penguasaan literasi. Itu tugas sekolah. Literasi itu dulu zaman saya cukup didefinisikan dengan gampang. Bisa membaca, menulis, berhitung atau matematika, calistung. Calistung istilahnya. Sekarang banyak sekali literasi sains ya, literasi digital, bahkan kemudian ada literasi finansial gitu misalnya. Mungkin literasi yang lain banyak sekali yang harus dikuasai untuk mengikuti apa yang disebut dengan zaman yang global ini kan. Artinya orang Indonesia tadi ya sebut pendidikan bermutu ya harus pendidikan yang bisa setara dan kemudian tidak tertinggal dengan dunia-dunia lain yang secara global itu Mas Bram. Nah, terus organisasi masyarakat, ya organisasi masyarakat sama itu masing-masing harus siap ya untuk tadi saya sebut ada keagamaan seperti Muhammadiyah, NU, mungkin Kristen, Katolik, Buddha dan sebagainya yang lain ya, Konghucu, ya, Hindu dan sebagainya. Ini kan punya komunitas seperti itu ya, maju bersama kayak gitu. Ya, ini harus mengambil peran untuk bagaimana apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah, tadi juga oleh sekolah, kira-kira ya sekolah yang jadi contoh diikuti oleh swasta juga atau masyarakat tadi. Nah, yang tidak kalah pentingnya dunia usaha atau industri. Nah, ini ya jangan menang-menang sendiri, pokoknya udahlah, nanti pokoknya kalau sudah berkualitas saya rekrut, kalau tidak berkualitas tidak saya rekrut ya jangan. Mereka kan yang menggunakan ya, berarti sejak dini kerjasama itu disiapkan sedemikian rupa, sekolah jejer duduk bersama dengan industri, merumuskan apa kebutuhan mereka dan kemudian nanti ya pendidikan itu dilakukan bersama-sama. Misalnya menyelenggarakan atau menyiapkan laboratoriumnya, tempat prakteknya, seperti itu misalnya. Ikut semacam berpartisipasi begitu ya. Betul. Itu dunia industri wajib adanya seperti itu ya. Yang terakhir Mas Bram, komponen yang tadi semesta itu adalah keluarga. Saya mempunyai satu asumsi dan pendapat bahwa keluarga ini tadi saya katakan istilahnya yang pertama dan utama ya. Nah, karena pertama dan utama, kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan, khususnya pendidikan berkualitas, ini menjadi suatu prasyarat utama. Kan banyak keluarga-keluarga kita yang melepas anaknya untuk pergi sekolah aja masih keberatan misalnya. Nah, ini mestinya harus tidak ada lah seperti itu ya. Kemudian lebih dari itu, keluarga juga sangat perlu untuk istilahnya mendukung sekolah supaya anak bisa melakukan capaian yang tadi disebut pendidikan yang bermutu atau berkualitas tadi. Karena keterlibatan dari keluarga itu kan tidak bisa sepenuhnya berada di sekolah tersebut ya. Betul. Dan dengan cara seperti itu menurut saya insya Allah yang kata semesta tadi dalam tema ya itu ya. Tadi semuanya akan terlibat dan bersama-sama pemerintah menjadi ringan tugasnya. Tapi ya menurut saya jangan pernah katakanlah pemerintah merasa cukup
dia sendiri tanpa melibatkan semuanya tadi. Baik, terkait dengan semacam tadi yang terakhir keluarga. Kalau keluarga kan tentang tripusat pendidikan ya, begitu, betul, Pak Karso ya. Jadi kalau kemudian konsep bersinergi antara keluarga, kemudian sekolah dan masyarakat yang pertama kali itu disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro itu, kira-kira perspektif untuk ke depan, tidak hanya tahun ini saja dengan tema begitu. Nah, untuk ke depan itu perlu ada keberlanjutan tidak Pak Karso? Oh, jelas. Jadi itu tadi menjadi sesuatu yang sangat-sangat perlu. Semuanya tadi ya, dari yang paling utama dan pertama keluarga, kemudian industri, masyarakat ya, sekolah dan juga pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat ya, itu tadi naik basa Jawa ini sakyek saeko proyo, kira-kira seperti itu ya. Itu bersama-sama untuk mencapai apa yang disebut dengan kualitas pendidikan yang bermutu tadi. Bermutu begitu. Ya, terima kasih Pak Karso. Ilmunya ini sangat luar biasa, banyak sekali masukan-masukan, kemudian wacana-wacana yang baru menurut saya, di mana intinya pemirsa bahwa gerakan pendidikan bermutu untuk semua adalah memastikan bahwa setiap individu tanpa diskriminasi memperoleh akses pada pendidikan yang berkualitas, kemudian relevan dan inklusif guna mendukung perkembangan pribadi dan partisipasi aktif dalam masyarakat. Sudah sore, Pak Karso, mohon izin saya undur diri. Lain waktu saya akan kembali untuk silaturahmi, main-main ke sini dan kembali menimba ilmu kepada Pak Karso. Terima kasih Mas Bram datangnya. Wah, ini bincang-bincang sore ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Ya, monggo-monggo. Ya,